Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ya. Sebelum menonton video ini, tolong tonton dulu video-video sebelumnya supaya Anda bisa memahami apa yang coba saya jelaskan dalam video ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya materi kita masih di sintesis dari senyawa alam. Oke, kita lanjutkan ke senyawa yang cukup terkenal di sintesis adalah senyawa dengan struktur seperti ini, atau kita sebut sebagai kurkumin ya. Oke, pada dasarnya sintesis ini apabila kita putus gitu ya, di sini ingat cari yang paling mungkin ya untuk bisa kita reaksikan kemudian. Maka ini akan menjadi OH ya. Karena ini identik kanan kiri maka sama ya, maka ini 2 plus CH3 CO CH2 O CH3. Nah, ini bagian tengah ya, jadi ini bagian kanan dan kiri. Karena ada kanan dan kiri maka ini 2 mol. Kalau direaksikan ini 1 bagian maka ini 2 bagian ya, 2 1:2 perbandingan molnya untuk direaksikan. Nah, kemudian yang paling sering ya dimodifikasi dalam reaksi ini adalah bagian dari senyawa turunan benzaldehyidnya. Ini kan seperti yang sudah kita pelajari di awal, bahwa beberapa turunan benzaldehyid itu banyak ya, seperti vanilin, kemudian ada piperonal, ada myristinaldehid, kemudian ada anisaldehid dan lain sebagainya ya, banyak ya. Nah kemudian kalau bagian ini, bagian di sini yang katakan kita sebut ini elektrofil gitu ya, bagian elektrofil, dan ini kita sebut bagian nukleofil. Nah yang bagian ini banyak dimodifikasi oleh para peneliti dan diuji aktivitas ya, yang memiliki beberapa aktivitas adalah yang dari sikloheksanon. Ini memiliki aktivitas yang cukup banyak, sikloheksanon ya, sikloheksanon, dan juga dari siklopentanol. Nah, ini masih memiliki hidrogen alfa, hidrogen alfa, hidrogen alfa, hidrogen alfa ya, sehingga C alfanya ini masih bisa bersifat sebagai nukleofil untuk bereaksi dengan elektrofil itu ya. Nah ini beberapa modifikasi yang biasanya bukan biasanya, yang sudah diteliti sebelumnya dan memiliki aktivitas sebagai obat gitu ya. Nih, oke, contoh ya, contoh kita langsung reaksi pertama. Katakan kita mereaksikan yang gundul dulu ya, benzaldehid
COH ya, direaksikan dengan CO asetil aseton ya, CO. Oke, sebenarnya asetil aseton ini juga kalau ini ya, kalau turunan benzaldehyde ini biasanya dari sintesis dari senyawa alam ya, senyawa bahan alam. Ada di video kita yang sebelumnya ya. Nah, kalau yang ini kita bisa sintesis ya. Ini juga dijelaskan di video sebelumnya, yaitu bisa melewati reaksi Claisen. Berarti kalau yang ini, kalau kita sintesis, kita putus gitu ya. Di sini gitu kan. K ini CH3 CO CH3 aseton plus, ingat ya, kalau Claisen itu berarti dengan ester CH3 CO O CH3 ya. Nah, K hasil reaksinya ya, seperti ini, fil K hasilnya CH3 CO CH2 ya, ingat ini H alfa hilang satu, kemudian digunakan elektronnya digunakan berikatan dengan karbon CO CH3 plus apa, ini sebagai gugus lepasnya O CH3, kemudian berikatan dengan alfa alkohol ya, metanol. Ini jadi asetil aseton ya. Ini salah satu cara membuat asetil aseton. Oke, lanjut ya. Tadi kita mau mereaksikan sintesis benzaldehyde dengan asetil aseton. K kita tambahkan dulu CH2 CO CH2 CO CH2, ingat ya, H alfa yang bereaksi kemudian berikatan dengan karbonil ya, maka karbonilnya kondensasi ini kondensasi aldol ya, maka ini CH katanya rangkap CH T. Nah, sesuai ya tuh. Nah, kurkum. Nah, coba contohnya kita buat misal dari piperonal ya. Piperonal itu COH
balik warnanya CH3 CO CH2 CO CH3 ya. Katalisnya akan pakai basa apa squat. Maka langkah yang pertama, step 1, kalau kita lihat mekanismenya ya, maka yang pertama tentu saja adalah pengambilan H alfa ya dari acetyl karena di sini ada CH3 di sini, maka kedua H alfa ini bisa diambil CH2 min karena kehilangan H alfa CH2. Nah, elektron di sini bersifat sebagai nukleofil. Kemudian tahapan berikutnya ini saya akan berulang CH2 min CO CH2 CO CH2 min, kemudian direaksikan dengan diperonan. Biar mudah ini dalam warna merah. COH. Kemudian pergerakan elektronnya kita gambarkan di warna biru. Ini ambil di sini. Ini pun sama sebelah sini. COH. Oke. Semua ini ya. Semua. Ini K. O min H ini CH2 ya. Oh, sorry. Ini CO CH2. Ini katanya berwarna hitam saja karena elektronnya berasal dari C ya. Dan CO min H nah, kemudian yang min ini ambil hidrogen ya. Artinya kita beri asam. Kan? Kemudian jadi alkohol sehingga bisa terkondensasi OH kan, tingkat H ini
CH, biar mudah ini begini ya, CO, CH2, CO, CH, H, COH, seperti ini. Nah, di sini terjadi dehidrasi, pengurangan molekul air. Nah, elektron di sini mengambil dari H, di sini alfa lagi ya yang diambil. Alfa, kemudian ikatan yang tadi mengikat alfa membentuk ikatan rangkap. Sehingga mekanisme ya ini ya, supaya apa, supaya memahami sebenarnya gimana reaksi itu bisa terjadi. Rangkap H, CO, CH2, CO, CH, CH, CO, O. Nah, seperti ini ya. Kemudian apabila direaksikan dari piperonal plus asetil aseton. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa coba ya di rumah dibuat dari senyawa aldehida yang lain. Kan gampang ya, tinggal ganti substituennya saja. Ini bisa diganti substituen dari benzenanya. Kemudian bagaimana apabila tadi kan ada juga yang disintesis dari sikloheksanon. Sikloheksanon plus zaldehid maka ingat H alfa ada 2 di sini kanan kiri, maka senyawa yang terbentuk O E sorry sikloheksanon ini tidak ada jadi seperti ini. Saja ini ada CH ya. Nah, di sini ini sudah tidak ada lagi hidrogen alfa. Nah, sudah di dehidrasi ya. Nah, kemudian dari siklopentan. 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 Plus formaldehid ini bedanya ini pentanon, ini sama.
selesai. Nah, ini juga salah satu senyawa turunan kurkumin yang memiliki potensi sebagai senyawa obat. Itu ya, mudah sekali. Tuh, kemudian siklopentanol dan sikloheksanon itu biasanya adalah hasil reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi dari sikloheksana. Nah, sikloheksana ini biasanya ketika dioksidasi itu memang produk mayornya adalah sikloheksanol. Sikloheksanol. Kemudian ini sikloheksanol ini produk minor ya sebenarnya, tetapi saja ini juga sering digunakan. Pemisahannya juga cukup mudah ya, karena ini alkohol, ini keton. Pasti dari hal sifat fisika dan sifat kimianya juga mudah untuk dipisahkan. Kemudian untuk pekerjaan ini pertama buat skema retrosintesis dari 3 senyawa turunan kurkumin. Yang satu tadi asetil aseton ya. Kemudian yang kedua sikloheksanon, yang ketiga siklopentanol. Nah, maka ini buat ya turunan benzaldehidnya disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Bisa juga kalau bagusnya cari dari jurnal ya, cari dari jurnal mana yang memiliki aktivitas yang cukup baik. Biasanya kemarin saya baca yang aktivitasnya cukup baik itu dari anisaldehid. Anisaldehid cukup bagus. Ya. Kemudian dari feratraldehid ide cukup bagus juga. Ini memiliki aktivitas anti malaria ya. Anti malaria ini hasil disintesis. Ini anti malaria. Aktivitas anti malarianya cukup baik. Ini dikatakan dari jurnal ya. Kalau tidak salah di jurnal dari siapa kemarinnya, salah satu penulisnya Jumina. Nah, ini nanti cari jurnalnya. Ini dia pernah mensintesis senyawa turunan kurkumin dari feratraldehid dengan gugus keton, beberapa gugus keton ya, ada yang tadi sikloheksanol, ada dari aseton, ada dari asetil aseton, ada dari siklopentanol juga. Ini dia sintesis beberapa, tetapi benzaldehid, turunan benzaldehidnya dia gunakan dari feratraldehid. Nah, ini ya. Kalau di jurnal itu dia menjelaskan bahwa
kelebihannya dia memiliki 2 gugus metoksi ya, sehingga dia bisa mengaktifkan binding site-nya itu lebih di C beta ya. Berarti elektron di C betanya densitasnya meningkat. Ini lebih rincinya baca di jurnalnya itu ya, ada penjelasannya. Cukup baik juga, ada komputasinya juga. Dijelaskan secara komputasi bahwa ketika ada gugus metoksi pada posisi meta dan para, ya, dia mengaktifkan C beta. Nah, itu silakan nanti dibaca ya jurnalnya, atau ya minimal ini kan referensi untuk mengerjakan tugasnya ya, minimal Anda bisa intinya membuat tugas ini. Itu ya. Ini dikumpulkan ya, nanti saya buatkan linknya, dikumpulkan di Google Classroom. Maksimalnya 1 hari sebelum ujian ya. Maksimal pengumpulan 1 hari sebelum ujian. Ya, tuh kira untuk pertemuan terakhir gitu ya. Silakan nanti dipelajari lagi apabila ada yang terlewat, kelupaan, tonton ulang ya dari video-video sebelumnya. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan pertanyaan Anda di Google Classroom. Itu saya kira. Terima kasih untuk kuliah sintesis obat dengan saya. Hampir setengah semester ya. Terima kasih, maaf kalau banyak kekurangan. Apalagi di masa pandemi ini, sebenarnya memang lebih nyaman untuk mengajar langsung di kelas untuk mata kuliah seperti ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.